Kisah Sutianmu Raja Pedang dilanjut lagi, yang ke-21, kali ini dengan judul Kembalinya Kemenangan. Selamat mendengarkan kisah ini. Akan ada patung kamu di Hall of Fame. Kerumunan orang memandang Sutianmu dengan kagum dan kagum. Sutianmu telah mencapai sesuatu yang tak akan pernah bisa mereka sentuh seumur hidup mereka. Sutianmu hanya tersenyum mendengar pujian orang banyak. Reputasi atau apapun yang tidak penting baginya, yang terpenting adalah menjadi lebih kuat, untuk terus menjadi lebih kuat. Setelah menghabisi mereka, kita bisa berbaris menuju tingkat keempat alam Fate Mansion. Meskipun ketiga urat nadi gelap telah menghabiskan hampir 10 Yuansu, 2 Yuansu telah terkumpul di ketiga urat nadi gelap dari menarik busur panah tempat tidur. Setelah menghabisi Grandmaster dan yang lainnya, mereka akan selangkah lebih dekat ke tingkat keempat alam takdir. Ayo kita bertempur dengan cepat. Melihat ke medan perang, tatapan Sutianmu tegas saat dia sekali lagi menarik tali busur silang, dan kekuatan es dan api pada panah-panah berkumpul bersama sekali lagi. Wus, di medan perang, kerumunan Housemaster bertempur dalam ayunan penuh, bahkan jika mereka tak bisa menyelamatkan kerumunan kadet, mereka masih harus mencoba untuk mendapatkan kesempatan, bahkan jika itu hanya untuk menyelamatkan satu kadet lagi. Wus, tembakan panah datang, dan kerumunan Housemaster dan Grandmaster sangat menyadarinya, menoleh dengan angkuh untuk melihat hanya anak panah es dan api yang melesat masuk. Kenapa masih ada busur panah? Di mana tuan ketiga? Tuan pertama dan anak buahnya melompat kaget. Bukankah tuan ketiga sudah pergi untuk mengurus para peserta pelatihan? Kenapa masih ada busur dan anak panah yang datang? Mereka tidak punya waktu untuk memikirkan hal ini. Panah-panah itu sekarang datang ke arah pemimpin kedua. Pemimpin kedua, hati-hati. Pemimpin pertama meraung karena khawatir, dan dalam sekejap anak panah sudah berada di depan pemimpin kedua. Wajah pemimpin kedua langsung berubah dan dia bahkan tidak punya waktu untuk memikirkannya, jadi dia segera mengayunkan pedangnya ke arahnya. Dampak yang kuat datang dari pemimpin kedua, dan pemimpin kedua diam-diam merasa lega karena anak panah ini tidak lebih kuat dari yang sebelumnya. Jika tidak, dia akan mengira bahwa pemimpin ketiga telah terbantai. Tidak bagus. Sebelum ia sempat menyelesaikan tarikan napas ini, ia melihat udara berubah di hadapannya, dan panah itu langsung meledak. Ledakan itu begitu keras sehingga secara langsung menyebabkan gendang telinga orang-orang di sekitarnya hampir pecah, dan mereka semua menutup telinga mereka karena kesakitan. Ah! Jeritan yang menyayat hati terdengar segera setelah ledakan keras itu, dan kerumunan orang mendongak, langsung menjadi pucat pasi karena ketakutan. Hanya untuk melihat bahwa pemimpin kedua telah diledakkan hingga berantakan. Semua bandit besar itu ketakutan, sangat ketakutan sehingga mereka gemetar. Bahkan pemimpin kedua diledakkan seperti ini, maka siapapun dari mereka kecuali pemimpin pertama akan mati menghadapi panah-panah semacam itu. Bagaimana bisa seperti ini, gumam pemimpin tertua dengan wajah pucat, dan sesaat kemudian mendesis seolah-olah dia sudah gila. Bagaimana mungkin panah-panah meledak? Panah-panah macam apa itu? Pemimpin ketiga, di mana pemimpin ketiga? Grandmaster meraung dengan marah dan melihat ke arah kastil, menyuruhnya untuk mengurus mereka yang menarik busur panah. Mengapa masih ada busur panah dan mengapa mereka menjadi lebih kuat? Grandmaster, suhu ketiga, saya khawatir. Kenapa tak ada satupun dari mereka yang mati? Melihat para kadet itu masih berdiri di kastil, Grandmaster sangat marah sampai matanya menghitam. Dia adalah pembudidaya alam biduk surgawi, tetapi dia tak bisa membantu para kadet alam takdir itu. Pemimpin ketiga, saya khawatir mereka sudah mati. Bahkan pemimpin kedua telah diledakkan seperti ini, jadi nasib pemimpin ketiga bisa dibayangkan, belum lagi pulau itu masih terbakar. Tuan pertama langsung sadar dan melihat ke arah kastil dengan raut muka kusam. Bagaimana mungkin dia tidak menerima bahwa dua jenderal besarnya akan hilang di tangan sekelompok peserta pelatihan dari rumah bela diri. Dan ini adalah pukulan yang lebih fatal bagi mereka. Mungkinkah pemimpin ketiga benar-benar telah dihabisi oleh mereka?
Penguasa pemerintahan dan yang lainnya melihat ke arah kastil dan semuanya tercengang juga, mulut mereka terbuka dengan tidak percaya, mereka bahkan tak bisa membantu pembudidaya alam Tiangan, dan sekarang mereka telah dihabisi oleh salah satu peserta pelatihan. Tidak, jika kamu menambahkan pemimpin kedua, itu berarti 2 orang terbantai. Dia benar-benar lebih baik dari biru. Tidak, itu bahkan tak bisa menggambarkannya. Anak-anak muda sekarang telah benar-benar menghancurkan generasi tua mereka. Sesaat kemudian, tuan rumah dan mereka semua menghela nafas lega. Berita terbaik bagi mereka sekarang adalah bahwa para trainee tidak rusak lagi dan mereka akan menang. Jeritan terus terngiang di telinga mereka, dan kerumunan Housemaster adalah yang pertama kembali ke akal sehat mereka, melihat suhu kedua yang telah jatuh ke kapal perang dan terus meraung kesakitan, dengan kilatan pemusnahan di matanya. Tuan rumah bergegas turun dengan wajah penuh permusuhan dan menebas pedangnya ke arah pemimpin kedua. Merasakan inisiatif tuan rumah, kerumunan Grandmaster dengan cepat kembali ke akal sehat mereka dan berbalik untuk melihat tuan rumah menghabisi pemimpin kedua. Wajah mereka berubah serempak. Hentikan! Mereka mencoba untuk berhenti tetapi sudah terlambat. Tuan rumah telah membelah tubuh tuan kedua dengan satu pedang. Orang tua, saya tak akan pernah berselisih dengan rumah bela diri kamu. Melihat mayat pemimpin kedua terbelah menjadi beberapa bagian, Grandmaster meraung dengan marah, lalu berbalik dan berlari. Sekarang setelah 2 alam biduk surgawi mati, mereka bukan lagi tandingan rumah bela diri, dan masih ada busur panah yang datang dari waktu ke waktu, jadi jika mereka tidak lari, mereka harus mati di sini. Sudah terlambat untuk lari sekarang, bukan? Habisi mereka. Master of the Government meraung dengan mengerikan dan kasar, dan mereka semua bergabung bersama untuk menghabisi kerumunan Grandmaster. Semua orang berpencar dan lari. Para prajurit dikalahkan seperti gunung, dan bandit-bandit yang sangat besar itu bahkan kurang bersatu dan setia kepada komandan seperti tentara. Dan sekarang setelah Grandmaster kabur, yang lain kabur satu persatu, berpencar ke segala arah. Kejar, jangan biarkan salah satu dari mereka lolos. Suhu pemerintah segera meraung, bandit-bandit ini telah melakukan banyak kejahatan, kabur dari salah satu dari mereka akan menimbulkan masalah. Di tembok kota, para kadet semua melompat dengan cemas ketika mereka melihat Grandmaster dan anak buahnya kabur. Mereka semua tahu betul apa konsekuensi dari kabur dari salah satu bandit besar itu. Kapten Sutianmu, kita tidak boleh membiarkan mereka kabur. Kapten, kita harus menahan mereka semua di sini. Kerumunan itu buru-buru berseru, satu-satunya yang memiliki kemampuan untuk menahan semua bandit besar di sini adalah Sutianmu. Sutianmu mengangguk, dia secara alami mengetahui prinsip menyingkirkan kejahatan, tetapi sekarang jangkauan panah tempat tidur tidak lagi cukup, cara tercepat untuk menembak mereka sekarang adalah dengan busur dan anak panah. Carikan saya busur yang bagus dan isi 2 kantung anak panah. Segera, dia berseru kepada para taruna, yang segera pergi bekerja, mencari busur dan mengisi anak panah. Zhao Qing'an dan Li Kuan-Xing juga segera pergi untuk membantu. Ketika Sutianmu melompat dari busur panah tempat tidur, dia segera melepas urat binatang itu. Sulit bagi busur dan anak panah biasa untuk menghabisi para bandit yang kuat itu. Hanya urat binatang yang dibuat menjadi busur pahat yang dapat melakukannya dengan satu pukulan. Ketika para kadet menemukan busur terbaik, mereka berdua segera mengganti tali busur dan menyerahkannya kepada Sutianmu. Terserah kamu, Kapten Sutianmu. Sutianmu mengambil busur itu, meletakkan 2 kantong anak panah di punggungnya dan melompat. Swiss. Saat mereka melihat Sutianmu bergegas pergi ke kejauhan, kerumunan Zhao Qing'an diam-diam berdoa di dalam hati bahwa mereka harus meninggalkan semua bandit besar di sini. Sutianmu. Dalam sekejap mata, Sutianmu bergegas ke tepi danau, dan salah satu tutor tak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika dia melihat Sutianmu bergegas dengan busur dan anak panah di punggungnya. Apa yang kamu lakukan di sini? Cepat pergi dan sembunyi. Dia buru-buru berseru, pertempuran di puncak alam takdir terlalu berat untuk dilakukan Sutianmu, memiliki mereka sudah cukup. Tutor, kamu coba pancing bandit besar itu keluar dari air, sisanya, biar saya yang melakukannya. Sutianmu membuka mulutnya dan anak panah tajam itu langsung menuju ke tali dan menembak ke arah bandit besar yang melompat ke permukaan air. Wus!
Panah tajam membuat busur yang indah di udara. Tutor tanpa sadar melihat ke atas, hanya untuk melihat bahwa bandit yang kabur itu langsung ditembus jantungnya oleh panah. Panah yang akurat, kekuatan yang luar biasa. Sang mentor tercengang dan melambaikan tinjunya dengan gembira. Panah ini terlalu kuat. Ini adalah busur Chinsek, kan? Dia tak bisa membantu tetapi menoleh ke Su Tianmu. Hanya busur Chinsek yang sekuat ini. Jika tidak, akan terlalu sulit untuk menghabisi bandit besar yang dekat dengan puncak alam takdir dengan satu anak panah. Su Tianmu mengangguk, dan anak panah tajam itu ditarik sekali lagi. Kamu juga terlalu kuat bahkan untuk dapat menggunakan busur Semoku, kata tutor ini. Raut muka wajahnya langsung membeku dan dia menatap Su Tianmu dengan mata penuh ketidakpercayaan. Orang yang menarik busur panah tadi adalah kamu. Su Tianmu mengangguk sekali lagi. Tutor ini langsung menghirup udara dingin dan kulit kepalanya kesemutan. Itu terlalu menakutkan bagimu. Apakah kamu masih manusia? Melihat mentornya terkejut seperti ini, Su Tianmu tertawa tak berdaya. Jika dia bukan manusia, mungkinkah dia bukan hantu? Mentor, jika kamu tidak mengejar mereka, mereka akan kehabisan. Mentor ini kembali ke akal sehatnya dengan sentakan, dan setelah memberi Su Tianmu pandangan yang tak bisa dipercaya, dia mengejar bandit besar itu terlebih dahulu. Tentang bagaimana Su Tianmu melakukannya, mari kita bicarakan setelah menghabisi bandit besar itu. Beritahu tuan rumah dan yang lainnya untuk mencoba memancing bandit besar itu keluar dari air. Su Tianmu meraung, jika bandit besar itu menyelam, hampir tak akan untuk menembak mereka. Suhu itu mengangguk dan langsung mengejar bandit besar itu. Su Tianmu menarik tali busurnya dan membidik bandit besar berikutnya, tetapi jaraknya terlalu jauh dan menyerah pada serangan ini, melompat dengan tubuhnya dan bergegas ke danau. Air langsung membeku, jadi dia berdiri tegak dan menembakkan anak panah ke arah bandit yang telah terlempar keluar dari air. Wus, di danau, Hua Lingfeng mengejar Master Wewangian ketiga keluar dari air dan hendak menyerang lagi ketika saat berikutnya dia melihat Master Wewangian ketiga ditembus jantungnya oleh anak panah, jatuh ke dalam air dan langsung menodai air dengan warna merah, memberikan kejutan. Siapa yang menembakkan panah itu? Saya tak bisa membantu tetapi menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat Su Tianmu berdiri di permukaan air, panah tajamnya dimiringkan dan membidik bandit besar berikutnya. Su Tianmu, haha, saya tahu itu kamu nak. Melihat Su Tianmu, Hua Lingfeng hanya terkejut. Dia tahu, selain Su Tianmu, siapa yang berani menarik panah otomatis dengan keras dan siapa yang berani ikut dengan mereka untuk mengejar bandit besar. Din, jangan biarkan bandit besar itu menyelam ke dalam air. Mengerti, Hua Lingfeng menanggapi dengan senyuman dan segera mengejar bandit besar berikutnya. Tepuk tangan bertepuk tangan. Dalam waktu singkat, tuan rumah dan yang lainnya semua tahu bahwa mereka memiliki Su Tianmu, seorang pemanah ilahi, untuk membantu mereka mengejar bandit besar, dan satu persatu, mereka memaksa bandit besar keluar dari air untuk ditembak oleh Su Tianmu. Su Tianmu membidik 3 bandit besar yang melompat keluar dari air dan langsung menembakkan 3 anak panah. Tanpa disangka-sangka, ketiga bandit besar itu langsung dihabisi. Bagus sekali, Su Tianmu, kamu menembak terlalu bagus. Pemanah yang luar biasa ini. Master pemerintah dan yang lainnya terkesiap kagum, dan terus mengejar bandit besar lainnya, dengan Su Tianmu, seorang pemanah ilahi, di atas sana untuk membantu mereka menembak, mereka tidak terlalu khawatir. Wus. Setelah itu, Su Tianmu terus mengubah posisinya, setiap anak panah yang ditembakkan adalah bandit besar yang terbantai. Meskipun busur silang itu bukan busur silang tempat tidur, busur itu masih merupakan busur Chinsek, dan kekuatan menghabisinya tidak berkurang banyak, ditambah lagi para bandit sangat sibuk dikejar sehingga tak akan mereka bisa menghindari panah Su Tianmu. Tidak butuh waktu lama bagi sekelompok bandit kuat untuk dibantai, dan satu persatu, tuan rumah dan anak buahnya muncul ke permukaan dan melihat sekeliling. Su Tianmu, siapa lagi yang kabur? Tuan rumah bertanya kepada Su Tianmu, siapa lagi yang tidak mati akan menjadi satu-satunya yang bisa dilihat Su Tianmu dengan jelas. Masih ada tuan besar, Su Tianmu berseru dengan raut muka muram, menatap danau dengan hati-hati. Sejak dia mulai kabur sampai sekarang, Grandmaster tidak pernah menunjukkan wajahnya. Jika tuan besar ingin lari, tak ada seorang pun di sini yang bisa menghentikannya, tetapi dia yakin bahwa tuan besar pasti belum lari dari Pulau Danau Bulan.
Penjaga dari 3 kota besar di tepi danau tidak buta, dan jika Tuan Suhu kabur di bawah blokade penuh, pasti akan ada gerakan. Suhu tertua, kerumunan pemimpin pemerintah memucat dan segera melihat sekeliling dengan gugup. Grandmaster adalah orang yang kuat di tingkat ketiga alam biduk surgawi. Jika dia bersembunyi di dalam air, siapapun yang ingin dia habisi harus mati. Tidak bagus. Su Tianmu, hati-hati, jika dia tidak lari, targetnya pasti kamu. Wajah tuan rumah berubah lagi, lalu mereka segera bergerak mendekati Su Tianmu. Satu-satunya yang hadir yang bisa menghentikan Grandmaster kabur adalah Su Tianmu, maka Su Tianmu pasti menjadi target Grandmaster. Tepuk tangan. Sebelum mereka bisa mendekat, percikan air mengalir deras, dan itu tidak lain adalah Grandmaster. Kematian. Pemimpin besar mendesis dan menghabisi Su Tianmu, mengangkat pedangnya tinggi-tinggi dan menggunakan kekuatan hidupnya. Su Tianmu adalah penyebab kekalahan hari ini. Dia akan menghabisi Su Tianmu. Saya telah menunggu kamu untuk waktu yang lama. Tatapan Su Tianmu membentak dan semua Yuan Zhu di 3 urat hitam langsung terbakar. Hentikan. Jangan coba-coba. Melihat Grandmaster menghabisi Su Tianmu, kerumunan penguasa pemerintah sangat ketakutan sehingga jantung mereka hampir melompat keluar dari tenggorokan mereka. Satu persatu, mereka semua meraung dengan keras dan bergegas keluar dari air, menyebar untuk menghabisi Grandmaster. Bos besar itu bahkan tidak melihat mereka, dia hanya menatap. Selama Su Tianmu terbantai, anggota rumah bela diri lainnya tak akan bisa membantunya sama sekali. Tapi Su Tianmu sudah siap, melihat bos besar untuk dihabisi. 3 urat hitam di semua manik-manik Yuan terbakar setelah tangan busur dan anak panah dengan cepat berubah menjadi pedang tajam, pedang ganda es dan api direproduksi. Xuan Bingjie, Dusin. Membakar surga ke-9 keterampilan, kobaran api. Tanyakan pada dunia. Dengan tangan kiri, urat es mengubah dosa, dan dengan tangan kanan, urat api meminta dunia. Jurus ketiga, keterampilan pedang mustahil, kembali ke klan. Jumlah pedang energi es dan api yang dipadatkan oleh kekuatan semua Yuan Zhu secara langsung melebihi jumlah 3000. Itu 3 kali lebih banyak dari sebelumnya. Dalam sekejap, ke-3000 pedang energi es dan api diintegrasikan ke dalam pedang kembar es dan api, yang langsung berlipat ganda dalam ukuran. Teknik pertempuran macam apa ini? Grandmaster menghabisi Su Tianmu dan melihat pedang kembar es dan api di tangan Su Tianmu dengan cepat menjadi beberapa kali lebih besar. Dia tak bisa menahan perasaan berdebar-debar. Ini adalah pertama kalinya dia melihat teknik pertempuran yang begitu aneh. Tapi pedang di tangannya terus menebas Su Tianmu. Tidak peduli seberapa iblisnya Su Tianmu, busur dan anak panah tak bisa memamerkan kekuatannya dalam pertempuran jarak dekat. Di bawah celah kultivasi yang begitu besar, dia tidak percaya Su Tianmu masih bisa membalikkan langit. Su Tianmu mengangkat pedang kembar es dan apinya, dan tidak mengherankan, dia terlempar ke dalam air oleh Grandmaster. Su Tianmu. Kerumunan penguasa pemerintah ketakutan melihat pemandangan itu dan mempercepat untuk menghabisi Grandmaster. Mati Su Tianmu. Tidak peduli seberapa jahatnya kamu, tidak peduli berapa banyak trik yang kamu gunakan, kamu akan menjadi jiwa pedangnya. Jika kamu ingin menghabisi saya khawatir kamu tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Sudut mulut Su Tianmu memunculkan senyuman dingin setelah dia jatuh ke danau, dan 2 pedang es dan api bertabrakan secara langsung. 3 vena gelap, total 50 Yuan Zhu, kekuatan 50.000 tetes cairan Yuan, kekuatan mereka semua yang meledak akan mencapai tingkat yang menakutkan. Tak ada yang tahu, tetapi saat berikutnya semua orang telah melihatnya. Yang terdengar hanyalah ledakan dahsyat, dan danau tiba-tiba dipenuhi ombak yang dahsyat. Kekuatan yang menakutkan menyapu langsung ke sekeliling, bahkan kerumunan tuan rumah yang bergegas untuk menyelamatkan mereka langsung tersapu oleh gelombang air dan kekuatannya. Bahkan Housemaster, yang bergegas untuk menyelamatkannya, dijungkir balikan oleh ombak dan kekuatan air. Grandmaster, yang merupakan orang pertama yang menanggung beban, bahkan lebih menyedihkan, dan langsung tersapu oleh kekuatan yang dahsyat, lengannya terhempas. Di tengah-tengah jeritan kesengsaraan, Sang Suhu jatuh ke dalam air, dan menodainya dengan warna merah. Kerumunan penguasa pemerintah menoleh untuk melihat suara itu, dan mereka semua tercengang. Seorang pria kuat di tingkat ketiga alam biduk surgawi telah terhempas begitu saja. Habisi dia. Hua Lingfeng adalah orang pertama yang kembali ke akal sehatnya, berani menghabisi kadetnya, pantas mati.
Hancurkan dia. Sang master juga meraung saat dia kembali ke akal sehatnya, hampir membuatnya takut sampai mati. Saya akan mengulitinya. Saya akan mengebiri dia. Kerumunan pengikut tuan rumah meraung dan bergegas menuju ke arah Grandmaster, yang masih meraung di dalam air, memegangi lengannya yang patah, ketika dia melihat tuan rumah dan anak buahnya bergegas dengan amarah yang menunjukkan sedikit warna putih di wajah hitamnya yang ketakutan. Tidak peduli dengan rasa sakitnya, dia segera menyelam dan kabur. Masih ingin lari? Bisakah kamu kabur? Kamu! Kerumunan tuan pemerintah meraung dan mengejarnya. Sekarang Grandmaster sudah berada di ujung talinya. Jika ini masih bisa kabur, maka mereka bisa menabrak tembok dan habisi diri. Dalam beberapa saat, pemimpin itu ditangkap oleh orang-orang tuan rumah yang marah dan benar-benar dicabik-cabik. Ah! Su Tianmu mengapung di permukaan air, mendengarkan jeritan memilukan dari Grandmaster, tanpa daya tersenyum pahit. Tak adakah yang mau datang dan membantuku? Sekarang kekuatannya sudah habis dan dia tidak terluka parah, tak ada yang merawatnya. Jika bukan karena danau yang memblokir beberapa kerusakan ledakan, dia akan berakhir tidak lebih baik dari Grandmaster. Sayangnya, saya hanya bisa mengandalkan diri saya sendiri. Dengan susah payah, dia mengeluarkan botol giok dari sakunya. Dia memiliki lebih dari 30 botol pil padanya. Selain menggunakan setengah dari mereka sebelumnya, setengah sisanya telah diledakkan sekarang, jadi dia hanya memiliki botol terakhir ini. Dia menelan semua botol pil yang tersisa, dan baru setelah itu wajahnya berangsur-angsur membaik. Itu tidak sia-sia. Melihat ke dalam pada 3 urat nadi gelap, sudut mulutnya tak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat sedikit saat dia melihat fakta bahwa masih ada Yuan Zhu di dalam setiap urat nadi gelap. Ketiga manik-manik Yuan ini adalah manik-manik yang baru saja terkumpul. Begitu saja, 3 manik-manik Yuan telah dipadatkan dalam satu gerakan. Itu sama sekali tidak terlalu menguntungkan. 3 manik-manik Yuan diubah menjadi cairan Yuan, itu adalah 3000 tetes cairan Yuan. Jika diganti dengan kultivasi, bahkan jika itu adalah lingkungan yang baik, berapa lama seseorang harus berkultivasi untuk mengembunkan 3000 tetes cairan Yuan? Itu sedikit berbahaya untuk dilakukan. Perpaduan kekuatan dari 3 pembuluh darah hitam ke tingkat berikutnya, apa yang sedikit berbahaya, semakin tinggi risikonya semakin besar pahalanya. Sudut mulut Su Tianmu meningkat dalam amplitudo, jika dia harus melakukannya lagi, dia akan tetap melakukannya. Tidak, semakin banyak kesempatan seperti ini datang, semakin baik. Di sana, setelah tuan rumah dan yang lainnya menghancurkan tuan besar menjadi beberapa bagian, mereka akhirnya teringat Su Tianmu. Di mana Su Tianmu? Tidak bagus, apa yang terjadi padanya sekarang? Kerumunan penguasa pemerintah menepuk dahi mereka. Mereka sangat bersemangat sehingga mereka benar-benar melupakan Su Tianmu. Buru-buru menoleh untuk mencari Su Tianmu, mereka lega melihat Su Tianmu mengambang di atas air, masih bernafas, dan buru-buru berenang. Su Tianmu, bagaimana kabarmu? Saya senang kamu baik-baik saja, kamu hampir tidak membuatku takut sampai mati. Gerakanmu barusan terlalu menakutkan, bagaimana kamu melakukannya? Melihat Su Tianmu tidak dalam keadaan buruk, kerumunan tak bisa tidak bertanya dengan rasa ingin tahu, baik panah otomatis maupun kekuatan yang baru saja diledakkan oleh Su Tianmu hanya menyegarkan kembali pandangan mereka bertiga, dan mereka sudah lama ingin bertanya. Dekan, bisakah kamu membantu saya untuk beristirahat? Su Tianmu memandang dekan kelima dengan senyum pahit, yang baru saja dia konsumsi adalah pil penyembuh, bukan pil pemulihan, sekarang dia hanya ingin istirahat. Oke, baiklah. Hua Lingfeng terdiam sejenak, lalu buru-buru menganggukkan kepalanya, berenang untuk menggendong Su Tianmu dan melompat ke kapal perang, dan membawa bangku untuk Su Tianmu. Selama perjalanan ini, tatapan Su Tianmu terus mengembara ke kerumunan tuan rumah, terutama berfokus pada wakil tuan rumah dan Chang Xi, dan hanya ketika dia melihat bahwa tidak satu pun dari mereka menunjukkan sesuatu yang berbeda, dia perlahan-lahan menarik pandangannya. Bersembunyi cukup dalam, tak bisa bergerak sekarang adalah 1, terlalu banyak tenaga, dan 2, itu adalah cara bagi orang-orang yang ingin menghabisinya untuk secara otomatis mengungkapkan diri mereka sendiri. Ketika dia tiba-tiba terekspos di benteng angin hitam sebelumnya, seseorang pasti telah membocorkan benteng angin hitam, sesuatu yang tidak pernah dia lupakan, dan yang paling mencurigakan adalah wakil kepala rumah dan direktur instruksi, Chang Xi.
Tetapi sebelum ada bukti, Su Tianmu hanya bisa membiarkan orang-orang yang telah menyakitinya mengungkapkan diri mereka sendiri, atau menemukan buktinya sendiri. Seharusnya saya tahu untuk meninggalkan senior yang sangat besar. Dia berseru diam-diam di dalam hatinya, tetapi segera menggelengkan kepalanya secara diam-diam. Dia melihat semua situasi di awal, dan jika dia ingin tahu siapa yang menyakitinya, saya khawatir hanya 3 kepala rumah yang tahu. Tetapi akan sulit untuk menangkap salah satu dari mereka hidup-hidup, apalagi membongkar mulut mereka, jadi dia hanya bisa menghabisi mereka jika dia bisa. Suatu hari kamu akan mengungkapkan diri kamu. Su Tianmu memejamkan mata dan menggosokkan kedua ibu jarinya satu sama lain. Sebelum dia meninggalkan rumah bela diri, dia pasti akan menemukan orang itu. Dia tak akan melepaskan siapapun yang ingin menghabisinya. Di tembok kota, kemenangan, kita menang. Haha, Kapten Su Tianmu sungguh luar biasa dan tak terkalahkan. Kali ini, para bandit tersingkir. Kapten Su Tianmu pasti mendapat penghargaan tertinggi. Kerumunan peserta pelatihan melompat kegirangan ketika mereka melihat bahwa Grandmaster dan mereka semua terbantai, dan bergegas keluar kota secara serempak. Tinggalkan satu tim untuk memadamkan api dan menjaga persediaan di bawah penjagaan. Zhao Qing'an tetap tenang setiap saat dan memerintahkan kerumunan. Atas perintah Zhao Qing'an tak ada yang berani membangkang. Zhao Qing'an mewakili kecuali Su Tianmu. Segera sebuah tim memilih untuk tinggal dan membersihkan medan perang. Yang lain dengan cepat bergegas ke kapal perang dan memandang Su Tianmu dengan penuh semangat, masing-masing dengan kekaguman dan bahkan pemujaan di mata mereka. Yang kuat, tidak peduli usia mereka, tidak peduli kecantikan atau keburukan mereka, selalu menjadi eksistensi yang paling dikagumi. Suhu, bagaimana kabarmu, Kapten? Apakah lukanya serius? Kong Qing dan yang lainnya bergegas ke Su Tianmu dengan penuh kekhawatiran, bahkan mengabaikan tuan rumah dan yang lainnya. Peserta pelatihan lainnya juga ingin naik dan merawat Su Tianmu, tetapi dibandingkan dengan kerumunan Kong Qing, mereka jelas harus mundur satu baris. Tidak apa-apa, hanya saja pengerahan tenaga terlalu berat. Su Tianmu membuka matanya dan berseru dengan senyum tipis. Kerumunan Kong Qing, mereka merasa lega, bagus bahwa mereka baik-baik saja. Suhu, pulihkan dulu. Kong Qing buru-buru mengeluarkan sebotol ramuan pemulihan dan memberikannya kepada Su Tianmu untuk diminum. Kerumunan master pemerintah menyaksikan dari samping, melihat bahwa kerumunan Kong Qing merawat Su Tianmu terlebih dahulu bahkan tanpa mereka saling memandang tanpa daya. Dalam hal prestise, saya khawatir Su Tianmu telah melampaui mereka di hati para peserta pelatihan. Apa itu? Ketika mereka melihat ramuan yang dikeluarkan Kong Qing, satu persatu, mereka semua tercengang. Dan, obat mujarab, mereka semua adalah orang-orang yang telah melihat dunia dan memiliki pil di tangan mereka. Jadi mereka sekilas menyadari bahwa itu adalah ramuan, tetapi bagaimana seorang kadet memiliki ramuan? Kong Qing ini sepertinya tidak memiliki latar belakang yang sederhana. Kerumunan master pemerintah saling melirik, tetapi mereka tidak merasa banyak. Setelah mencapai posisi mereka, tidak terlalu sulit untuk mendapatkan ramuan. Fakta bahwa Kong Qing bisa mendapatkan pil sebagai kadet hanya mengejutkan mereka sejenak dan membuat mereka berkenalan kembali dengan latar belakang Kong Qing. Setelah Kong Qing memberi Su Tianmu 2 pil pemulihan dan menemukan bahwa botol giok itu kosong, dia membalikkan tangannya dan mengeluarkan sebotol pil lain dan terus memberikannya kepada Su Tianmu. Sebotol lagi. Kali ini tuan rumah dan yang lainnya tak bisa tenang. Sebotol pil ini, mereka bahkan tak bisa melakukan pekerjaan yang begitu murah hati. Kong Qing, dari mana kamu mendapatkan obat mujarab ini? Salah satu tutor tak bisa tidak bertanya. Jika Rong Qiansui telah mengeluarkan begitu banyak pil, mereka masih bisa menerimanya. Tetapi latar belakang Kong Qing tidak kuat, bagaimana dia bisa takut dengan begitu banyak pil? Mungkinkah itu pertemuan yang aneh? Pil, Kapten memberikannya padaku. Kong Qing tanpa sadar membalas, semua peserta pelatihan mengetahuinya, jadi perlu disembunyikan dari para mentor senior ini. Kapten, Su Tianmu memberikannya padaku. Kerumunan penguasa pemerintah benar-benar terkejut. Huo menoleh untuk melihat Su Tianmu. Wajah semua orang ditutupi dengan ketidakpercayaan. Latar belakang Su Tianmu, mereka semua mengetahuinya dengan sangat baik, bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak pil. Tuan rumah, mereka semua punya pil.
Li Kuanxing menonjol dan tidak takut untuk menakut-nakuti tuan rumah dan yang lainnya sampai mati, katanya secara langsung. Mereka semua memilikinya. Kerumunan tuan rumah benar-benar terkejut, menoleh untuk melihat anggota tim Su Tianmu, menatap dengan mata penuh ketidakpercayaan. Bagaimana mungkin? Lebih dari 80 orang, masing-masing dilengkapi dengan setidaknya 2 botol, kan? Jika tidak, itu tak akan bisa mendukung sampai sekarang. Itu hampir 200 botol obat mujarab. Hampir 200 botol pil, mau tak mau kulit kepala mereka kesemutan hanya dengan memikirkan jumlah itu. Melihat tuan rumah dan yang lainnya tidak mempercayainya, Yuan Jie dan yang lainnya tidak punya pilihan selain mengeluarkan pil yang mereka bawa untuk membuktikannya. Ahem, dan dengan ini mereka mengambilnya, tuan rumah dan yang lainnya mengalami serangan jantung langsung. Melihat masing-masing dari mereka mengeluarkan setidaknya 5 botol pil, kerumunan tuan rumah menyadari betapa naifnya pemikiran mereka barusan. Begitu banyak pil, bagaimana Su Tianmu mendapatkannya? Begitu banyak obat mujarab, hanya memberikannya begitu saja. Kerumunan penguasa pemerintah menutupi dada mereka, hati mereka sudah sangat keras. Kuanxing, apa yang terjadi di sini? Wakil kepala pemerintahan menarik napas dalam-dalam dan bertanya pada Li Kuanxing setelah melirik Su Tianmu. Li Kuanxing hanya menceritakan keseluruhan cerita tentang serangan terhadap kota, dan setelah kerumunan tuan rumah mendengarnya, mereka sudah benar-benar tercengang. Jadi Su Tianmu adalah seorang alkemis. Dia sebenarnya adalah seorang alkemis. Semua ketidakpercayaan itu tidak terlalu mengejutkan seperti fakta bahwa Su Tianmu adalah seorang alkemis. Tetapi sebelumnya Su Tianmu tidak pernah menunjukkan sedikit pun bakat sebagai pembuat pil. Dan sekarang, dalam semalam, dia benar-benar telah menjadi seorang alkemis yang terhormat. Bagaimana mereka bisa menerima ini? Saya akhirnya mengerti mengapa Pak Tua Huang begitu baik kepada Su Tianmu. Dihabisi oleh Su Tianmu seorang siswa bukanlah apa-apa. Bahkan jika Su Tianmu menghabisi putranya sendiri, dia tak akan berani mengucapkan sepatah kata pun, bukan? Kerumunan penguasa pemerintah menatap Su Tianmu sambil menelan ludah. Mereka akhirnya mengerti mengapa Pak Tua Huang baik tanpa syarat kepada Su Tianmu, seorang alkemis. Siapa yang tidak berani menghormati? Siapa yang tidak berani menghormati? Beberapa saat kemudian, wakil kepala pemerintahan tiba terlihat aneh. Dia telah menargetkan Su Tianmu beberapa kali sebelumnya, meskipun dia hanya ingin menekan Su Tianmu dan tidak ingin mengambil nyawanya, tetapi dia menargetkan seorang alkemis. Konsekuensi dari menargetkan seorang alkemis sangat menakutkan untuk dipikirkan. Tanpa disadari, keringat dingin bahkan keluar di bagian belakang leher wakil kepala sekolah. Sekarang Su Tianmu sudah menjadi alkemis. Jika dia menjadi sasaran, saya khawatir hanya dengan satu kata, banyak orang akan siap melayani Su Tianmu untuk menghancurkannya. Ayah, Li Kuanxing berjalan ke arah wakil kepala rumah dan membisikkan beberapa kata di samping telinganya. Wakil kepala rumah mendengarkan, wajahnya terus berubah, akhirnya mengangguk, mengatupkan giginya dan berjalan ke arah Su Tianmu. Yang mulia Su Tianmu, terima kasih telah menyelamatkan anak saya. Wakil kepala rumah mengepalkan tinjunya dan membungkuk untuk berterima kasih, suaranya menjadi hormat, dan setelah beberapa saat ragu-ragu, dia berseru, maafkan saya karena telah menyinggung perasaan kamu sebelumnya. Su Tianmu memperhatikan ketika wakil kepala sekolah menundukkan kepalanya dengan permintaan maaf yang tulus, menoleh untuk melihat Li Kuanxing, matanya sedikit menyipit, wakil kepala sekolah. Saya hampir mati di tangan kamu sebelumnya, hanya satu kalimat ini, kamu ingin berpura-pura tak ada yang terjadi. Hah? Wakil kepala sekolah mendongak dengan terkejut, dengan wajah bingung, kapan dia pernah berpikir untuk menghabisimu? Mengapa dia tidak mengingatnya sendiri? Yang mulia Su Tianmu, sebelumnya saya tetap egois dan memang mengincar kamu, tetapi sebagai wakil kepala rumah, saya tidak pernah ingin membahayakan nyawa kadet manapun. Tidak mengerti dari mana ucapan Su Tianmu berasal, wakil kepala rumah buru-buru menepuk dadanya dan meyakinkannya bahwa dia menyayangi putranya, tetapi dia tak akan pernah melakukan hal-hal yang tidak berperasaan seperti itu. Kapten Su Tianmu, saya dapat menjamin untuk ayah saya, kami tidak pernah berniat untuk menghabisi kamu. Li Kuanxing juga buru-buru berdiri untuk menjamin bahwa status dan kekuatan Su Tianmu tak ada bandingannya, tetapi kesalahpahaman semacam ini tidak boleh muncul.
Su Tianmu terus menatap wakil kapten, melihat bahwa dia tidak terlihat seperti berpura-pura. Dia tersenyum ringan, itu bukan yang terbaik, mari kita lupakan masalah ini. Tapi saya harap masalah ini tak akan terulang lagi di masa depan. Tapi dia tetap memperingatkan, karena dia tulus dalam permintaan maafnya, dia bisa mengabaikan masalah sebelumnya, tetapi jika itu terjadi lagi di masa depan, dia tak akan pernah menjadi lunak. Jangan khawatir, Yang Mulia Su Tianmu. Wakil prefek menghela nafas lega dan meyakinkan sekali lagi, dia memahami lapisan makna lain dari ucapan Su Tianmu, bahwa dia tidak boleh menargetkan anak-anak keluarga Su di masa depan, dan bahkan lebih memperhatikan mereka. Kong Qing. Su Tianmu menyapu pandangannya ke kerumunan tuan rumah dan memberi isyarat kepada Kong Qing, yang langsung menunduk dan mendengarkan. Su Tianmu menempelkan telinganya pada beberapa kata, dan setelah mendengarkan, mata Kong Qing bersinar dengan niat menghabisi, dan permusuhan muncul tak tertahankan di wajahnya. Pergilah. Su Tianmu selesai dan melambaikan tangannya, dan setelah Kong Qing mengangguk, dia berbalik dengan wajah dingin dan melompat dari kapal perang dan berjalan menuju kastil. Kerumunan orang melihat Kong Qing berbalik dan pergi dengan tatapan bingung, apa yang dia rencanakan. Tapi mereka tidak terlalu memikirkannya, fokus mereka kembali ke Su Tianmu. Jika seorang alkemis tidak layak untuk diperhatikan, lalu apalagi yang layak untuk diperhatikan? Su Tianmu, saya ingin tahu apakah kamu memiliki keinginan untuk tinggal di Martial Mansion. Pemerintah mengambil inisiatif dan berseru setelah beberapa saat ragu-ragu. Selama kamu bersedia tinggal di Martial Mansion, kamu akan menjadi Master Pil Hall, yang bertanggung jawab atas segalanya dan dalam posisi yang tidak kurang dari saya, Master Mansion. MVODTW.com. Dia benar-benar jatuh cinta pada bakat, jika rumah bela diri dapat memiliki seorang alkemis, maka rumah bela diri akan dapat langsung naik tingkat. Rumah bela diri sukses besar di ranah ini, tetapi pada kenyataannya, 3 kota besar yang digabungkan bukanlah tandingan kota berukuran sedang di luar, bukan hanya karena kurangnya orang yang kuat, tetapi juga karena kurangnya alkemis. Seorang alkemis tunggal bisa menciptakan banyak orang kuat. Siapapun yang merupakan seorang pembudidaya tak akan gagal untuk memahami hal ini, itulah sebabnya dia ingin menahan Su Tianmu di Martial Mansion. Kerumunan peserta pelatihan memandang Su Tianmu dengan mata penuh iri. Su Tianmu baru berusia belasan tahun dan dia bisa mencapai kesetaraan dengan tuan rumah, sebuah pencapaian yang tak bisa dicapai oleh banyak orang. Saya khawatir Su Tianmu tak akan setuju. Tetapi semua orang mengerti bahwa Su Tianmu tak akan setuju dalam semua kemungkinan. Jika Su Tianmu sudah tua sekarang dengan potensinya yang habis, masih mungkin baginya untuk tinggal di rumah bela diri. Tapi sekarang Su Tianmu masih sangat muda dan memiliki kehidupan yang hebat yang menunggunya untuk digenggam, bagaimana mungkin dia bisa tinggal di tempat kecil ini? Tidak, seperti yang diharapkan, Su Tianmu menggelengkan kepalanya dan menolak. Tuan pemerintah mengangguk sambil tersenyum pahit, dia tahu inilah hasilnya, menanyakan kalimat ini hanya tidak mau melepaskan fantasi di dalam hatinya. Tapi jangan khawatir, tuan rumah, saya akan meninggalkan sesuatu untuk rumah bela diri. Melihat tuan rumah dipenuhi dengan kehilangan, Su Tianmu tersenyum ringan dan berseru. Tuan rumah membeku, lalu menatap mata Su Tianmu berbinar, benarkah? Yang lain juga bersemangat tinggi, Su Tianmu mampu menjadi seorang alkemis, dia pasti memiliki pertemuan ajaib yang hebat, bahkan jika dia hanya meninggalkan mereka sedikit, itu akan cukup untuk bertahan seumur hidup. Tuan rumah, saya memiliki prasyarat. Su Tianmu terus berbicara, dia hanya melakukan ini demi anak-anak keluarga Su untuk membuka jalan. Bagaimanapun, setelah garis Su Museng benar-benar dimusnahkan olehnya dan senior agung, keluarga Su masih merupakan keluarga Su yang sama, dan wajar untuk melakukan hal-hal yang dapat didukung sesuka hati. Tolong katakan, selama itu dalam kemampuan saya untuk melakukannya, saya pasti akan melakukannya. Kepala pemerintahan buru-buru mengangguk, Su Tianmu akan beruntung jika dia bersedia membantu, selama itu bukan sesuatu yang akan mengorbankan nyawanya atau merusak fondasi rumah bela diri, dia akan setuju. Saya ingin hak istimewa tertinggi dari rumah bela diri untuk keluarga. Su Tianmu berbicara secara langsung, dan raut muka tuan rumah langsung membeku saat mendengarnya.
Rumah bela diri dibangun di atas 3 kota besar, dan setiap keluarga di 3 kota akan memberikan kontribusi tahunan ke rumah bela diri, sehingga keluarga yang memberikan kontribusi lebih banyak secara alami akan memiliki hak istimewa di rumah bela diri, seperti mengadakan jamuan makan keluarga, atau memiliki lebih banyak tempat untuk setiap tiket masuk. Tapi hak istimewa ini, berapa banyak yang harus dibayar sebuah keluarga ke rumah bela diri setiap tahun untuk memilikinya? Sutianmu meminta hak istimewa tertinggi, yang segera membuat kepala rumah berada dalam posisi yang sulit. Kepala sekolah menoleh untuk melihat wakil kepala sekolah dan yang lainnya. Rumah bela diri bukan miliknya sendiri dan dia tak bisa membuat keputusan tanpa izinnya. Wakil kepala rumah melihat ke atas dan mereka semua mengangguk tanpa ragu-ragu. Apa yang masih mereka ragukan? Sutianmu adalah seorang alkemis, meninggalkan sedikit sesuatu di belakang sudah cukup untuk membuat rumah bela diri menjadi makmur. Mereka bahkan harus mengandalkan reputasi Sutianmu di masa depan. Ada apa ini? Oke, saya janji. Melihat mereka semua tidak memiliki pendapat, tuan rumah mengangguk dengan tegas. Selama yang lain tidak memiliki pendapat, dia secara alami akan setuju. Melihat jangka panjang, ini hanya akan menghasilkan keuntungan dan bukan kerugian. Dan dengan kontribusi yang diberikan Sutianmu hari ini, siapa yang berani mengatakan tidak? Sutianmu tersenyum dan mengangguk. Dia akan meninggalkan sedikit sesuatu di belakang. Tetapi apakah rumah bela diri bisa berfungsi atau tidak, itu bukan urusannya. Tuan rumah, ayo kembali. Putri ketiga harus menunggu dengan tidak sabar. Seorang tutor berseru, tuan rumah mengangguk. Sudah waktunya untuk kembali sekarang karena semuanya sudah berakhir. Tetapi semua orang tidak bergerak, sebaliknya mereka memandang Sutianmu. Sepertinya mereka tak akan pergi sampai Sutianmu bergerak. Melihat ini, Sutianmu menyadari bahwa dia telah menjadi pemimpin, jadi dia bangkit dengan penuh semangat dan melihat ke seberang danau. Kami, kemenangan, ayo kita pergi. Saat Sutianmu berbicara, tuan rumah segera memerintahkan semua orang untuk melompat ke kapal perang dan berlayar ke danau. Setengah dari kapal perang telah hilang karena pertempuran, tetapi banyak peserta pelatihan juga telah meninggal, jadi memasukkan mereka ke dalam kapal bukanlah masalah sama sekali. Di tepi danau, putri ketiga telah berdiri di pantai melihat pemandangan perburuan di danau dan dia bisa melihat semuanya, dan jantungnya masih berdebar-debar bahkan sampai sekarang. Saya tidak percaya saya masih meremehkannya. Bergumam di dalam hatinya, dia sudah sangat tinggi pada Sutianmu sebelumnya, berpikir bahwa Sutianmu memimpin lebih dari 80 orang dengan harapan memenangkan tempat pertama, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Sutianmu akan benar-benar menyelamatkan hari dan memimpin rumah bela diri menuju kemenangan secara langsung sendiri. Ini benar-benar pertama kalinya dia melihat orang iblis seperti itu. Saya benar-benar menemukan harta karun kali ini. Sudut mulut putri ketiga berangsur-angsur terangkat menjadi senyuman. Dia telah datang ke Martial Mansion. Pemberantasan bandit hanya bersifat insidental. Jika dia bisa berhasil, itu akan dianggap sebagai pahala. Tetapi pahala ini tidak signifikan dibandingkan dengan saudara-saudara kerajaannya. Tujuan terpentingnya adalah datang untuk memilih bakat dan meningkatkan bakatnya sendiri. Sutianmu jelas merupakan keuntungan terbesar dari perjalanannya. Si enam kecil, apa pendapatmu tentang keterampilan memanah Sutianmu? Putri ketiga menoleh untuk melihat pemuda yang membawa busur dan anak panah dan bertanya dengan penuh minat. Dia ingat bahwa ketika dia pertama kali bertemu Sutianmu, si kecil enam telah membuat Sutianmu menderita kerugian dengan busur dan anak panahnya. Putri ketiga, kemampuan memanah Sutianmu rata-rata, bawahanku pasti jauh lebih unggul darinya. Xiao Liu mengepalkan tinjunya dan berbicara. Nadanya dipenuhi dengan kepercayaan diri yang ekstrim. Melihat Xiao Liu begitu sombong, putri ketiga tersenyum. Dia suka bawahannya sombong, tapi ini terlalu sombong. Si kecil enam, dia telah menghabisi musuh yang tak terhitung jumlahnya dengan busur dan anak panahnya. Bahkan alam biduk surgawi telah jatuh di bawah panahnya. Beraninya kamu mengatakan bahwa keterampilan memanahnya jauh lebih rendah darimu. Putri ketiga, bawahan saya juga bisa menghabisi alam biduk surgawi. Xiao Liu bertindak seolah-olah dia tidak mendengar ketidaksenangan dalam nada putri ketiga. Masih sombong, dia tak akan pernah mengakui keterampilan memanah Sutianmu. Dia bahkan sedikit membencinya. Sutianmu pasti telah menghabisi banyak orang, tetapi sebagian besar pujian diberikan kepada tuan rumah dan yang lainnya. Jika bukan karena kerumunan tuan rumah yang mengganggu para bandit besar itu, apakah Sutianmu memiliki kesempatan untuk menembak dan menghabisi begitu banyak pembudidaya bandit yang sangat besar?
Dan keterampilan memanah Sutianmu jelas tidak seakurat miliknya, dia adalah pemanah ilahi dengan 100 pukulan, sementara Sutianmu hanya setengah akal. Putri ketiga mengangguk, Liu kecil benar-benar tidak membual tentang ini, sebelum Liu kecil benar-benar menembak dan menghabisi alam bidadari surgawi. Jika tidak, bagaimana mungkin si kecil 6 menjadi pelayan-pelayannya? Lalu ketika Sutianmu kembali, kamu akan bertanding dengannya. Saya ingin sekali. Xiao Liu segera menjawab, menatap kembalinya Sutianmu yang penuh kemenangan, cahaya tegas melintas di matanya. Dia setia kepada putri ketiga dan keterampilan memanahnya tidak tertandingi, tetapi sekarang ada orang lain yang telah melampaui dia di hati putri ketiga, bagaimana dia bisa tahan? Untuk mempertahankan tempatnya di hati putri ketiga, dia harus menginjak-injak Sutianmu di bawah kakinya. Untuk menunjukkan kepada putri ketiga siapa yang nomor 1 dalam memanah. Saat kapal-kapal perang mendekati danau, para pembela 3 kota besar yang mempertahankan danau tampak bersemangat. Mereka kembali, para bandit telah berhasil dilenyapkan, benteng angin hitam telah dihancurkan, kita tak akan pernah menderita dari bandit besar lagi. Ufu sangat kuat, semua jenderal meraung di dalam hati mereka, dan jika putri ketiga tak ada di sini, mereka tak akan bisa menahan diri untuk tidak bergegas menyambut mereka. Tapi hari ini hal ini juga telah menjadi penyesalan permanen di hati mereka. Sebagai prajurit, mereka tak bisa pergi berperang untuk menghabisi musuh, mereka hanya bisa menonton. Dan ini juga merupakan tindakan yang tidak berdaya, mereka hanya prajurit biasa, kekuatan mereka jauh lebih rendah daripada siswa seni bela diri, pergi ke sana hanya untuk mengirim kepala orang, itu sudah cukup baik untuk dapat melakukan tugas mereka menjaga. Selamat untuk kalian semua di rumah bela diri, kembali dengan kemenangan. Melihat kapal perang berlabuh, putri ketiga keluar dan berseru dengan lantang. Terima kasih banyak kepada putri ketiga. Kemenangan ini adalah berkat kepemimpinan yang bijaksana dari putri ketiga. Kerumunan penguasa pemerintah melompat dari kapal dan mengangkat tangan mereka satu demi satu, masing-masing tidak berani mengklaim pujian. Sutianmu melompat dari kapal perang dan menatap putri ketiga tanpa raut muka, dia tidak memiliki perasaan yang baik terhadap putri ketiga, meskipun dia senang melihat pertarungan melawan para bandit, tetapi dari awal hingga akhir, putri ketiga tidak berkontribusi banyak, hanya berkontribusi dalam masalah ini, bahkan tidak memerintahkan kredit, hanya atasan yang duduk di atas kredit. Dia tidak pernah memiliki banyak niat baik terhadap orang-orang seperti itu. Sutianmu, penampilanmu di medan perang, istana ini telah melihat semuanya, kamu telah tampil dengan sangat baik, istana ini sangat menghargainya. Putri ketiga berjalan ke arah Sutianmu setelah dia memberi hormat kepada tuan rumah dan yang lainnya, dan berseru dengan senyum tipis. Terima kasih banyak kepada putri ketiga atas pujiannya. Sutianmu kembali dengan cuek. Melihat nada cuek, putri ketiga terlihat sedikit kaku, dia bisa dengan jelas merasakan ketidaksukaan Sutianmu terhadapnya dan tanpa sadar kesal, tetapi dengan pikiran, dia masih memiliki senyuman di wajahnya. Sutianmu, bisakah kamu menceritakan kisah lengkap pertempuran ini? Raut muka kerumunan berubah secara halus. Sepertinya putri ketiga sedang mencoba untuk lebih dekat dengan Sutianmu. Sepertinya putri ketiga Sutianmu telah mengambil Sutianmu dengan pasti. Putri ketiga pasti tak akan melepaskan seorang jenius seperti Sutianmu. Desah, saya ingin tahu apakah saya bisa diterima oleh putri ketiga. Sutianmu masih memiliki wajah hambar dan berseru, putri ketiga, saya pikir tuan rumah akan memberi kamu laporan pertempuran terperinci tentang pertempuran itu, jadi saya tak akan pamer di sini. Melihat betapa rendah hatinya Sutianmu, wajah kerumunan tuan rumah berubah, ini adalah pelanggaran terang-terangan terhadap putri ketiga. Putri ketiga jangan marah, Sutianmu dia baru saja mengkonsumsi terlalu banyak dari pertempuran dan sekarang kelelahan sebelum dia tidak ingin banyak bicara. Tuan rumah buru-buru keluar untuk menjelaskan kepada Sutianmu, tidak memberi putri ketiga kesempatan untuk marah. Putri ketiga, izinkan saya datang dan berbicara tentang proses pertempuran yang mendetail. Li Kuansing juga menonjol pada saat ini, bukan karena dia ingin berperilaku, tetapi keluar untuk membuat Sutianmu tidak terlalu merepotkan. Dia bisa melihat ketidaksukaan Sutianmu pada putri ketiga, sebenarnya dia juga tidak menyukainya, tetapi tak ada yang bisa dia lakukan, ini adalah kekuatan keluarga kerajaan, hanya satu kata yang akan membuat mereka melewati api dan sup, kejatuhan pemberontakan terhadap keluarga kerajaan pasti akan lebih buruk daripada para bandit yang sangat besar itu. Putri ketiga mengangguk dan melirik Sutianmu sebelum menatap Li Kuansing. Sutianmu,
Istana ini akan memastikan bahwa kamu yakin padaku. Dia diam-diam berseru dalam hatinya, sambil mendengarkan narasi Li Kuansing. Keheranan terus muncul di wajahnya dan dia tak bisa menahan diri untuk tidak melihat Su Tianmu lagi. Dia benar-benar orang gila, busur dagu. Dan Xiao Liu, yang berdiri di belakangnya, juga terkejut, melihat Su Tianmu dengan luar biasa. Busurnya hanya 800 batu, sementara Su Tianmu lebih muda darinya dan tingkat kultivasinya lebih rendah daripada yang sebenarnya mampu menarik busur Chinsek, 200 batu lebih banyak darinya. Dan itu adalah busur panah tempat tidur. Meskipun itu bukan busur panah tempat tidur, busur Chinsek tak bisa digunakan kapanpun dia mau. Meskipun dia juga bisa menarik busur Chinsek, dia akan mengorbankan tingkat akurasi tertentu dan bahkan kalah dalam jangkauan busur 800 batu. Jadi, bahkan jika orang yang kuat di alam takdir dapat memiliki kekuatan 100.000 pon, dia tak akan memenuhi syarat untuk menggunakan busur Chinsek. Memikirkan hal ini, Xiao Liu memandang Su Tianmu dengan lebih banyak ketidaksenangan di dalam hatinya. Hanya dengan 3 kata dari busur Chinsek, status Su Tianmu di benak putri ketiga pasti telah melampaui dirinya. 2 kekuatan atribut, dan anak panah yang meledak. Ketika dia mendengar bahwa Su Tianmu memiliki 2 kekuatan atribut dan bahwa kekuatan terkuat dari panah-panah adalah kerusakan yang meledak, putri ketiga benar-benar terkejut dan menatap Su Tianmu dengan ngeri di wajahnya. Dia heran ketika Su Tianmu memiliki kekuatan atribut es sebelumnya, tetapi sekarang bahkan lebih berlebihan, memiliki 2 kekuatan atribut. Ini secara langsung menghancurkan semua persepsinya dalam hidupnya. Kamu, bagaimana kamu melakukan itu? Putri ketiga tak bisa membantu tetapi bertanya, dia tak bisa menahan diri lebih lama lagi, dia harus tahu bagaimana Su Tianmu melakukannya, itu adalah sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh siapapun di seluruh kerajaan. Alasan fisik, Su Tianmu dengan santai menjawab kembali. Fisik, semua orang terlihat aneh, menggunakan fisik sebagai penjelasan, tidak peduli bagaimana orang memikirkannya, itu tidak masuk akal, tetapi ketika seseorang memikirkannya, itu adalah satu-satunya kemungkinan. Karena itu adalah fisik, kerumunan orang kehilangan minat, bagaimanapun juga, itu ditakdirkan oleh surga, dan tak ada gunanya bagi mereka untuk mempelajarinya meskipun mereka menginginkannya. Setelah putri ketiga menatap Su Tianmu dengan tatapan tidak pasti, dia tidak melihat lebih jauh, lagi pula, tak ada kemungkinan kedua selain fisiknya. Kamu lanjutkan. Li Kuansing mengangguk dan melanjutkan bercerita. Alkemis. Kamu masih seorang alkemis. Putri ketiga terkejut sekali lagi bahkan tidak tahu berapa kali dia terkejut. Su Tianmu sebenarnya masih seorang alkemis. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga. Dia masih seorang alkemis. Little Six juga tercengang, lalu nafasnya menjadi terengah-engah saat dia menatap Su Tianmu. Dia merasakan ancaman yang sangat besar. Begitu Su Tianmu bergabung dengan tenda putri ketiga, dia akan segera diinjak-injak di bawah kaki Su Tianmu dan tak akan pernah bisa kembali. Dia harus membuktikan kemampuannya kepada putri ketiga, atau setidaknya dia tak bisa dihancurkan oleh Su Tianmu dalam setiap aspek, terutama dalam hal yang paling dia kuasai. Su Tianmu, apakah kamu berani bersaing denganku dalam memanah? Little Six langsung keluar dan menantang Su Tianmu. Alis putri ketiga segera berkerut saat dia membuka mulutnya untuk berhenti. Xiao Liu, turun. Su Tianmu sangat jahat, dia tidak lagi ingin Su Tianmu menderita kejengkelan di depannya, dia bahkan harus memikirkan bagaimana membuat Su Tianmu bahagia dan bagaimana membuat Su Tianmu bergabung dengan tendanya. Putri ketiga, kamu sudah berjanji pada bawahanmu. Xiao Liu berbicara dengan suara yang dalam, dia bertekad untuk mengalahkan Su Tianmu dalam memanah hari ini. Alis putri ketiga berkerut lebih dalam, dia menarik napas dalam-dalam dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Sebagai seorang putri, dia memiliki mulut emas dan tak bisa menarik kembali ucapannya. Tidak buruk untuk menghabisi ketajamannya. Mata menoleh ke Su Tianmu, benar-benar keluar dari pikiran untuk berhenti, ada baiknya membiarkan Su Tianmu melihat langit. Putri ketiga, tuan rumah tidak puas, Su Tianmu adalah pelayan mereka yang berjasa, menyelamatkan berapa banyak dari mereka, dan ahli memanah kamu tidak berkontribusi atau membantu, mengapa dia harus menantang pelayan mereka yang berjasa? Semua orang juga tidak senang, pelayan mereka yang berjasa adalah sesuatu yang bisa kamu tantang dan tekan kapanpun kamu mau. Tidak masalah, bawahanku sangat menghargai dirinya sendiri, jadi ada baiknya membiarkan dia mendapatkan wawasan.
Putri ketiga berbicara dengan senyum tipis, langsung membuat tuan rumah tak bisa berseru kata. Jika tuan rumah keberatan lagi, dia akan mengakui bahwa dia lebih rendah dari yang lain. Tuan rumah menoleh dan menatap Su Tianmu tanpa daya. Sekarang dia harus melakukan sesuatu meskipun dia tidak mau. Jika tidak, dia akan dicap sebagai pengecut yang tidak punya nyali. Su Tianmu menoleh untuk melihat Xiao Liu dan mencibir. Panah dingin terakhir yang tidak dia kejar sendiri dikirimkan di depannya. Dengan ringan berbicara, saya benci masalah. Saya benci siapapun yang berani menantangku. Wajah Xiao Liu berubah, dan permusuhan meningkat. Beraninya dia menjadi begitu liar di depannya. Tapi demi putri ketiga, saya akan memberimu kesempatan ini. Su Tianmu berseru, melepas busur dan anak panah di punggungnya dan melihat ke arah putri ketiga. Putri ketiga, kamu tak akan marah jika saya membuat kamu kehilangan pemanah ilahi, bukan? Mendengar ucapan ini, wajah semua orang berubah. Berani langsung mengabaikan si kecil 6, berani berbicara dengan putri ketiga seperti itu, yang tersirat hanya ada satu kata, gila. Wajah putri ketiga menjadi sedikit jelek, dia optimis tentang Su Tianmu, tapi dia tak akan membiarkan siapapun menjadi begitu liar di depannya. Su Tianmu, kalau begitu saya ingin melihat apa yang bisa kamu lakukan hari ini. Putri ketiga memandang Su Tianmu dengan bangga, ini adalah kebanggaannya yang tinggi sebagai seorang putri kerajaan, semua subjek adalah subjek di tanah negeri. Jika si kecil 6 dikalahkan, maka dia pantas mendapatkannya, tak ada yang bisa disalahkan. Putri ketiga berbicara dengan cuek dan melirik Xiao Liu, Xiao Liu, kamu harus berbelas kasihan dan tidak menghabisi pejabat rumah bela diri yang berjasa. Ya, sudut mulut Xiao Liu menebarkan senyum dingin, dengan angkuh menatap Su Tianmu, apakah kamu mendengarnya? Putri ketiga tidak menganggapmu tinggi. Alis Su Tianmu berkerut ketika dia mendengar itu, tetap memegang tangannya. Ini adalah penghinaan baginya. Tanpa mengatakan apa-apa, dia hanya menjatuhkan tas panahnya dan hanya mengeluarkan 2 anak panah dan berbalik untuk pergi. Ketika mereka melihat bahwa Su Tianmu tidak mengucapkan sepatah kata pun, mereka semua menahan amarah mereka di dalam hati. Su Tianmu, sebagai jenius pertama dari rumah bela diri mereka dan menteri yang paling berjasa dalam sejarah rumah bela diri, tak bisa dipermalukan dengan ini dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tetapi kecuali Su Tianmu, tidak satupun dari mereka yang memenuhi syarat untuk berbicara. Mereka hanya bisa berharap Su Tianmu akan membalas dendam dengan anak panah dan membuktikan dirinya dengan kekuatannya. Mereka tidak merasa lega, bahkan jika Su Tianmu bisa menghabisinya dengan 1 anak panah. Lalu kenapa? Putri ketiga telah menginstruksikan putri kecil 6 untuk menahan tangannya, jadi bahkan jika Su Tianmu menang, itu tetap akan menjadi kemenangan. Maka kemarahan tak akan pernah keluar dengan bersih. Hanya dengan 2 anak panah. Xiao Liu melihat bahwa Su Tianmu bahkan membuang tas panahnya, raut mukanya tegas, dia juga membalikkan tangannya dan melepaskan tas panahnya dan melemparkannya ke tanah. Dia juga hanya mengambil 2 anak panah, dia tak akan lebih lemah dari Su Tianmu. Dia juga berbalik dan berjalan keluar, dan tidak berhenti sampai mereka terpisah 3 mil. 2 anak panah untuk memisahkan kemenangan dari kekalahan dan hidup dari kematian. Sangat jauh. Kerumunan itu buru-buru mundur ke posisi yang aman, melihat Su Tianmu dan mereka berdua begitu jauh, mereka tak bisa menahan keterkejutan. Jarak ini, hanya panah tempat tidur yang bisa dijangkau, busur dan anak panah tak bisa mencapai jarak yang begitu jauh. Bahkan jika keterampilan memanah cukup tinggi untuk hampir tak bisa menjangkau mereka, kekuatan menghabisi akan menjadi masalah besar, dan keakuratannya akan menjadi masalah yang lebih besar. Tapi karena ketidakmungkinan ini, pertarungan menjadi semakin menegangkan dan menarik. Pastikan kamu mengenainya. Orang-orang di rumah bela diri mulai berdoa dalam hati, Xiao Liu berani berdiri begitu jauh, dia pasti memiliki kekuatan, meskipun Su Tianmu telah menunjukkan keterampilan memanah yang kuat hari ini. Sejauh yang mereka ingat, ini adalah pertama kalinya Su Tianmu menggunakan busur dan anak panah. Jika kebetulan dia bahkan tak bisa mencapai target, itu akan menjadi bahan tertawaan. Menang atau kalah, memukul adalah hal yang paling penting. Su Tianmu memandang Xiao Liu yang hampir hanya sebuah titik hitam kecil di kejauhan, matanya sedikit menyipit, ini untuk memberinya spiral ke bawah dan membuatnya kehilangan pijakan. Itu selalu sedikit menyenangkan, siapapun yang bersembunyi akan kalah. Putri ketiga membuka mulutnya,
duel yang kuat dan kuat akan menjadi pertarungan langsung dan keras, jangan mainkan trik menghindar. Su Tianmu dengan dingin meliriknya, dia akan menghindar. Dia terlalu diremehkan. Anak panah tajam itu digantung, busurnya bergema dengan suara tipis yang meregang keras. Kali ini, Su Tianmu menarik busurnya sepenuhnya. Jika tidak diregangkan sepenuhnya, itu tak akan bisa mencapai jarak sejauh itu. Tembak. Dengan satu pikiran, kekuatan atribut api langsung disuntikkan ke dalam anak panah yang tajam, dan anak panah langsung berubah menjadi merah. Panah bulu biasa tak bisa dibandingkan dengan panah-panah, hanya mata panah yang bisa menahan kekuatan atribut. Di kejauhan, Xiao Liu juga menarik busurnya penuh, menahan nafas dalam-dalam dan menatap tajam ke arah anak panah tajam Su Tianmu yang langsung terbang menjauh. Wus! Panah berbulu Humer tak bisa bersaing dengan milikku. Sudut mulut Xiao Liu menebarkan seringai puas. Ketika membandingkan memanah dengannya, Su Tianmu kalah dalam panah bulu. Setiap anak panahnya bernilai 1000 keping emas, batangnya terbuat dari kayu terbaik dan terkuat, dan anak panahnya terbuat dari bahan yang sama dengan yang digunakan untuk membuat senjata harta karun. Satu tembakan anak panah tak terkalahkan. Tak ada panah berbulu biasa yang dibuat oleh bandit yang bisa dibandingkan. Wus! Di kejauhan, Su Tianmu menembakkan anak panah pada saat yang bersamaan. Dua anak panah tajam meliuk-liuk di udara, mata kerumunan bergerak bersama mereka, dan di saat berikutnya, keterampilan memanah yang tepat dari keduanya membuat kedua anak panah itu bertabrakan secara langsung. Ada ledakan langsung di udara, dan dua anak panah berbulu itu meledak langsung menjadi bubuk. Kerumunan orang tampak terkejut, dan semua orang yang hadir bertanya pada diri sendiri, apakah mereka yakin bisa menangkap anak panah ini? Para kadet dan tentara berkeringat dingin saat mereka menyaksikannya. Kalau panah ini kena, saya khawatir saya akan mati, kan? Itu pasti akan menghabisiku. Keduanya seimbang, tinggal satu anak panah lagi. Apakah mereka akan menang atau kalah di anak panah berikutnya? Kerumunan menoleh ke kiri dan ke kanan untuk melihat Su Tianmu dan Xiao Liu, menelan ludah. Keduanya terlalu kuat, keduanya adalah orang yang ganas yang bisa menghabisi alam biduk surgawi. Siapa yang akan mati di panah berikutnya? Kutu kupret. Wajah Xiao Liu langsung suram, hasil ini sangat tidak memuaskan baginya. Panahnya yang sangat bagus, tetapi itu adalah hasil dari kematian yang sama. Mengambil anak panah kedua, Xiao Liu melihat ke arah putri ketiga, seluruh tubuhnya menegang, dia hanya memiliki satu kesempatan terakhir untuk membuktikan dirinya. Akulah yang meremehkannya. Little Six melihat kembali ke arah Su Tianmu dan menarik napas dalam-dalam, dia mengakui bahwa dia telah meremehkan, tapi itu saja. Kamu pasti tak bisa mengalahkanku. Tali busur langsung ditarik ke kekuatan penuh, dan kali ini tali busur keluar dengan kekuatan penuh. Di kejauhan, Su Tianmu juga memasang anak panah kedua, membidik Xiao Liu. Ini memang panah berbulu yang bagus, dia diam-diam berseru dalam hatinya. Dia telah dipersiapkan secara mental sebelumnya, pemanah ilahi yang bisa mengikuti putri kerajaan, busur dan anak panah yang dia gunakan jelas merupakan eksistensi tingkat harta karun, mengetahui bahwa dia memiliki kekuatan untuk menembak alam biduk surgawi dan masih berani menantangnya, dia pasti memiliki garis bawah yang berbeda. Anak panah pertama mampu melakukan hal yang sama, sepenuhnya karena memiliki keunggulan dalam kekuatan atribut api. Bahkan dengan penambahan kekuatan atribut es, saya khawatir itu akan tetap berakhir di tempat yang sama, kita harus memikirkan cara lain. Mata Su Tianmu sedikit menyipit, dia tak akan pernah membiarkan Xiao Liu bertahan di bawahnya sampai anak panah ketiga. Sebelumnya dia bahkan ingin menyelesaikan Xiao Liu hanya dengan satu anak panah, tetapi itu hanya akan mengatakan bahwa dia telah menang, dan hanya mengambil keuntungan dari putri ketiga yang membatasi Xiao Liu, jadi anak panah pertama memperingatkan, dan anak panah kedua benar-benar menghancurkan. Kekuatan atribut api melonjak keluar, dan panah berubah menjadi merah sekali lagi. Kekuatan atribut es melonjak keluar, tapi hanya tertahan di batang panah, benar-benar terisolasi dari kekuatan atribut api. Hasilnya adalah bahwa itu tak akan membentuk panah yang meledak seperti sebelumnya, tetapi itu juga bisa menghabisi kejutan. Kamu bisa memblokir anak panahnya, saya tidak tahu apakah kamu bisa memblokir batang panahnya. Saat Su Tianmu melepaskan tangannya, Xiao Liu juga melepaskannya pada saat yang sama. Wus! Kerumunan menatap dua anak panah tajam yang ditembakkan pada saat yang sama, hati mereka ada di tenggorokan mereka,
panah ini akan menentukan pemenang dan pecundang, menentukan hidup dan mati. Kedua anak panah berbulu itu bertabrakan lagi di udara, sekali lagi dengan akhir yang sama, meledak dengan ledakan langsung. Penonton tercengang melihat pemandangan itu, hasil yang sama. Apakah perlu anak panah ketiga untuk mengetahui pemenangnya? Kutu kupret, wajah Little Six dengan cepat tenggelam, dia sudah berusaha sekuat tenaga, tapi tetap saja ini hasilnya. Wus, tapi suara udara yang pecah segera setelah itu menyebabkan wajah Xiao Liu tiba-tiba berubah, hanya untuk melihat panah berbulu terbang di depannya. Bagaimana bisa begitu? Xiao Liu sangat ketakutan melihat pemandangan itu sehingga dia kehilangan jiwanya, bukankah anak panah itu meledak? Bagaimana mungkin ada anak panah yang menembaki dia? Mungkinkah itu panah ketiga? Tercela. Di dalam hatinya, dia mengutuk dengan marah, tidak menyangka Sutianmu begitu tercela. Tetapi saat anak panah tajam semakin dekat dan dekat, Xiao Liu akhirnya melihat dengan jelas bahwa apa yang ditembakkan sebenarnya hanyalah sebatang anak panah. Batang panah. Saat dia melihat batang panah, kepala Xiao Liu langsung menjadi kosong. Anehnya, itu bukan anak panah ketiga, tapi mata panahnya sudah tak ada, jadi bagaimana mungkin batangnya masih bisa masuk? Lihatlah teman-teman, anak panahnya, batang panahnya melesat menembus. Kerumunan orang juga melihat batang panah yang terbang dan meraung kaget, bahkan putri ketiga menjadi pucat. Bagaimana bisa batang panah itu masih ada di sana? Bahkan mata panahnya pun sudah meledak, bagaimana mungkin tangkainya masih utuh? Mata panah bisa menghabisi orang. Perhatian mereka tertuju pada anak panah berikutnya, bahkan mata panahnya pun sudah tak ada, bagaimana mungkin batang panah bisa menghabisi orang? Itu seperti harimau tanpa gigi, kekuatan menghabisi apa yang bisa dimilikinya. Sedikit yang mereka ketahui bahwa harimau tanpa gigi juga bisa mencabik-cabik manusia. Batang panah. Si kecil 6 tertawa bahkan setelah warnanya berubah. Memang agak sulit dipercaya bahwa sebuah batang panah bisa ada di bawah ledakan, tapi lalu kenapa? Kekuatan menghabisi apa yang bisa dimiliki oleh sebuah batang panah kecil selain fleksibilitas yang baik? Meski begitu, Xiao Liu meningkatkan kewaspadaannya dan mengayunkan busurnya untuk mengenai batang panah. Plak, batang panah menghantam busur dan tangan Xiao Liu bergetar saat busur itu langsung terlempar. Wajah Xiao Liu tiba-tiba berubah saat dia melihat dengan ngeri ke arah batang anak panah yang terus menembaknya, tapi tidak terbang. Meskipun anak panah itu kecil, dia pasti akan mati jika ditembak di jantungnya. Ia berhasil mengelak, tapi batang panah itu masih menembus tubuhnya dan menembus paru-parunya. Tubuh Xiao Liu bergetar, tetapi di dalam hatinya, dia diam-diam senang karena itu hanya menembus paru-parunya. Jika itu menembus jantungnya, itu akan benar-benar menghabisinya. Tapi saat berikutnya wajahnya menjadi putih seolah-olah dia adalah orang yang tenggelam, bernapas dengan keras, mengerang dengan susah payah saat dia dengan putus asa mencengkeram lehernya untuk menghirup udara segar, tetapi dia tak bisa melakukannya. Suhu tubuhnya turun dengan cepat, dan semua darah di tubuhnya membeku, membuat pembuluh darahnya pecah. Mulut dan hidungnya langsung mengeluarkan darah, tapi begitu keluar, darah itu langsung membeku. Dan paru-parunya yang tertusuk telah lama membeku menjadi patung es, sama sekali tak bisa bernapas. Saat kesadarannya mulai kabur, Xiao Liu akhirnya teringat untuk menggunakan Yuan Qi-nya untuk melawan hawa dingin, tetapi setelah mati-matian mengerahkannya, dia menemukan bahwa dia tak bisa mengerahkannya sedikit pun. Seolah-olah semua energi vitalnya telah terkuras habis. Dan tiannya telah benar-benar membeku. Xuan Bingjie, Jie pertama. Membekukan Yuan Qi, membekukan daging dan darah. Dari saat Qi dingin memasuki tubuhnya, akhir hidupnya telah disegel. Hanya dalam sekejap, Little Six benar-benar berubah menjadi patung es, jatuh ke tanah melalui Qi dingin, dan langsung hancur berkeping-keping. Sutianmu melihat dan tersenyum dingin sejenak, siapa bilang batang panah tak bisa menghabisi? Mati, mati, orang-orang jatuh berkeping-keping. Melihat apa yang terjadi pada si kecil 6, semua orang di ruangan itu menjadi merinding, kematian semacam ini terlalu mengerikan. Batang panah benar-benar bisa menghabisi. Bagaimana Sutianmu melakukan itu? Kerumunan menegang dan menoleh untuk melihat Sutianmu, sejak mereka melihat keadaan Xiao Liu yang mematikan, mereka merasa seperti diselimuti oleh es dingin. Melihat kerumunan menatapnya dengan kaget dan bingung, wajah Sutianmu tetap tidak berubah. Alasan mengapa batang panah bisa melewati ledakan adalah karena dia telah benar-benar membekukan batangnya,
membuatnya sangat kuat, sementara memisahkan kekuatan atribut es dari kekuatan atribut api, menghindari keduanya berbenturan dalam atribut dan meledak. Tentu saja dia tidak perlu menjelaskan hal ini kepada orang banyak. Putri ketiga, menghabisi pemanah ilahi kamu tak akan marah, bukan? Su Tianmu menoleh untuk melihat putri ketiga dan berseru dengan senyum tipis, langsung memperlihatkan bekas lukanya. Wajah putri ketiga berubah tiba-tiba, memelototi Su Tianmu dan menundukkan kepalanya, dia tak akan marah. Dia sangat marah sekarang. Yang lebih buruk lagi adalah Su Tianmu berani mengungkapkan bekas lukanya di depan umum, tak ada yang berani begitu sembrono dengannya, kutu kupret. Dia menarik napas dalam-dalam, menekan semua emosinya, dan perlahan mengangkat kepalanya, menatap Su Tianmu dengan wajah hambar. Yang mulia Su Tianmu benar-benar yang terbaik dari yang terbaik. Saya yakin Xiao Liu tak akan pernah mengeluh jika dia meninggal di bawah seorang jenius sepertimu. Su Tianmu tersenyum, seperti yang diharapkan dari seorang putri, dia benar-benar bisa menahan diri. Tuan rumah, ayo kembali. Berseru kepada tuan rumah, sudah waktunya untuk kembali dan membagi hasil pertempuran. Su Tianmu sepertinya lupa untuk pergi ke senjata Grandmaster, tetapi dia sebenarnya telah membuat pengaturan. Melihat Su Tianmu langsung pergi, tuan rumah tertegun, ini benar-benar tidak menempatkan putri ketiga di matanya, benar-benar tidak takut menyinggung putri ketiga sepenuhnya. Ini adalah permata penguasa kerajaan di telapak tangannya, kemungkinan permaisuri di masa depan. Menyinggung putri ketiga, Su Tianmu benar-benar tidak takut, tak bisakah seorang jenius masih sedikit sombong. Belum lagi matanya tidak pernah terbatas pada kerajaan yang satu ini. Arahnya adalah dunia yang hebat. Tuan pemerintah memandang punggung Su Tianmu dan menggelengkan kepalanya tanpa daya, lalu menatap putri ketiga. Tanpa sepatah kata pun, putri ketiga melambaikan lengan bajunya dan pergi. Sudut mulut tuan pemerintah bergerak-gerak, jadi dia tak bisa berseru apa-apa dan diam-diam melambaikan tangannya, membiarkan kerumunan orang kembali lebih dulu. Semua murid, ketika kalian kembali, kalian bisa pergi ke paviliun pertukaran untuk menukarkan kredit. Istirahatlah selama sehari sebelum kamu melakukan hadiah lainnya. Agar tidak menunda-nunda dan memberi para kadet waktu untuk memulihkan diri setelah pertempuran besar, Housemaster berseru dengan keras dalam perjalanan kembali dan melompat tinggi-tinggi untuk melihat semua kadet. Pemeringkatan akan dilakukan sekarang, tim Su Tianmu ada di posisi pertama, bisakah semua orang tidak setuju? Para taruna saling memandang dan meraung dengan senyum lebar, tak ada keberatan. Kapten Su Tianmu yang pertama, saya tidak keberatan. Siapapun yang memiliki masalah dengan itu tidak sejalan dengan saya. Saya mengangkat kedua tangan dan kaki untuk mendukung. Su Tianmu, yang berjalan di depan, mendengar nyanyian para taruna dan mengangkat senyum di wajahnya. Bagus, tim pertama Su Tianmu ada di posisi pertama dan menikmati 2 kali lipat pujian. Jadi sekarang tempat kedua jatuh ke tangan tim Li Kuansing, ada keberatan. Tuan pemerintah melanjutkan, dia memiliki gambaran umum tentang situasi pertempuran di kastil untuk waktu yang lama. Kerumunan menggelengkan kepala sekali lagi, tidak keberatan. Meskipun tim Li Kuansing terjebak di luar kastil, mereka masih menghabisi banyak bandit besar setelah memasuki kota, bagaimanapun juga, jumlah mereka ada di sana. Dari semua tim, yang menyerang gerbang selatan adalah yang terburuk, karena 3 tim di gerbang selatan secara pribadi diselamatkan oleh Su Tianmu. Sebagian besar bandit mati di tangan Su Tianmu. Mereka benar-benar hanya mendapat sedikit sup, rekor pertempuran mereka jauh lebih buruk daripada tim di gerbang barat dan utara, mereka langsung berada di urutan terbawah. Tapi bagi mereka tidak terlalu peduli dengan itu, mereka puas bisa bertahan hidup dan melihat Su Tianmu melakukan keajaiban. Di tengah-tengah berkumpulnya para siswa lama, mereka yang tetap menjaga kota terus melihat keluar untuk mengantisipasi hasil pertempuran. Di antara paviliun pertukaran, Su Yang dan Wang Peng, mereka bertiga, telah tinggal di dalam, tidak berani keluar. Mereka semua tahu bahwa setelah pemberantasan bandit berakhir, mereka adalah departemen tersibuk selain balai pengobatan, tak ada yang berani pergi sejenak. Saya ingin tahu apakah pemberantasan bandit akan berhasil. Wang Peng duduk di sana dengan lesu, tak bisa mengikuti para bandit, dan tak bisa meninggalkan pos mereka, itu membuat mereka bosan sampai mati. Ini pasti akan berhasil, kali ini semuanya ada di dek.
Seorang pria mengangguk dengan tegas dan sisanya mengikuti. Mereka masih memiliki sedikit kepercayaan pada rumah bela diri. Tanpa sepengetahuan mereka, jadi kali ini tanpa Sutianmu, pertarungan melawan para bandit adalah kegagalan besar. Saya ingin tahu tim mana yang akan bisa memenangkan tempat pertama kali ini. Berbicara tentang topik ini, Wang Peng dan mereka bertiga menjadi hidup. Bahkan Su Yang yang duduk di samping matanya berbinar. Dia akan meninggalkan Martial Mansion. Ini adalah terakhir kalinya dia akan menyaksikan acara Martial Mansion. Tak perlu dikatakan lagi, itu pasti tim Li Kuanxing. Iya, itu masuk akal. Senior Li adalah yang terkuat dan memiliki paling banyak orang. Dia memang yang pertama. Melihat bahwa mereka semua menyukai tim Li Kuanxing, Su Yang sedikit tidak yakin. Menurutnya, yang nomor satu seharusnya adalah Sutianmu. Dia tersenyum pahit dan menundukkan kepalanya. Dia mengerti bahwa ini hanyalah angan-angannya. Su Yang, kamu tidak berpikir bahwa tim utama Sutianmu akan menjadi nomor satu, bukan? Wang Peng melihat ke arah Su Yang dan berbicara dengan cuek, dengan cibiran dalam ucapannya. Sutianmu sangat kuat, dan mereka tidak berani menggertak Su Yang seperti yang mereka lakukan sebelumnya. Tetapi seberapa kuat Sutianmu bisa lebih kuat dari Li Kuanxing? Ya, Sutianmu agak mampu, tapi timnya hanya sejumlah kecil orang. Beruntung dia tidak berada di peringkat terbawah. Mendengus, sungguh delusi. Dua yang tersisa juga mencibir. Tapi jangan khawatir, kami tak akan mengambil pertukaran tim Sutianmu darimu. Seperti terakhir kali, biarkan kamu menanganinya sesuai kebijaksanaanmu sendiri. Wang Peng tersenyum ringan saat dia bangkit dan menepuk bahu Su Yang dengan raut muka malu-malu. Sisa dari keduanya tertawa. Terakhir kali pertukaran itu karena mata mereka yang kikuk. Tapi kali ini pertarungan melawan bandit adalah tentang kekuatan tim. Bahkan jika Sutianmu bagus, dia tak akan pernah bisa dibandingkan dengan tim lain. Kali ini para bandit adalah kesempatan terakhir bagi mereka untuk mendapat untung besar. Su Yang hanya akan bisa mendapatkan komisi menyedihkan dari Sutianmu. Sementara mereka, yang akan bisa memonopoli pertukaran tim kuat lainnya, akan menjadi kaya dalam semalam. Memikirkan hal ini, mata Wang Peng berbinar-binar. Su Yang tidak mengucapkan sepatah kata pun, dia sendiri tak bisa merampok Wang Peng dan yang lainnya sama sekali. Dia puas membantu Sutianmu bertukar. Setelah masalah ini, dia akan meninggalkan rumah bela diri dalam waktu singkat. Di tembok kota, para kadet yang terus melihat keluar akhirnya melihat Sutianmu dan yang lainnya. Tuan rumah dan yang lainnya telah kembali. Tuan rumah dan anak buahnya telah menang dalam kemenangan. Pertarungan melawan para bandit benar-benar berhasil. Di masa depan, anggota klan kita tak akan lagi terancam oleh bandit-bandit besar. Para kadet di tembok kota melompat kegirangan. Setelah tak ada lagi bandit, keluarga dan anggota klan mereka akan dapat hidup dan bekerja dengan tenang dan bahagia di masa depan. Saya ingin tahu tim mana yang memenangkan tempat pertama. Ayo kita turun dan bertanya dan kita akan mencari tahu. Para kadet ini bergegas dengan penuh semangat dan baru saja mencapai gerbang kota ketika mereka melihat putri ketiga datang dengan marah. Ada apa dengan putri ketiga? Mereka baru saja akan mengepalkan tinju mereka ketika mereka melihat putri ketiga lewat tanpa sepatah kata pun. Kerumunan orang itu saling memandang. Bukankah mereka telah memenangkan pertempuran? Mengapa dia masih terlihat tidak senang? Mungkinkah pertarungan melawan para bandit telah gagal? Tak akan. Para kadet ini menarik sudut mulut mereka dan menoleh untuk melihat House Master dan yang lainnya, hanya untuk melihat bahwa mereka semua memiliki wajah bahagia. Mereka tak bisa tidak bertanya-tanya, ini juga tidak terlihat seperti kegagalan untuk melawan para bandit. Apa yang salah dengan putri ketiga? Tuan rumah, apakah penindasan bandit sudah menang? Seorang kadet dengan berani naik dan bertanya. Kemenangan, dan kemenangan yang besar. Kepala rumah mengangguk, dan wakil kepala rumah serta anak buahnya tak bisa menahan senyum di wajah mereka. Kemenangan yang gemilang. Tim mana yang berada di posisi pertama? Apakah tim senior Li? Para kadet itu bersemangat dan buru-buru bertanya siapa yang berada di posisi pertama. Tetapi House Master dan timnya saling memandang dan semuanya tersenyum tanpa mengatakan apa-apa. Hei, tim mana yang menjadi juara pertama? Melihat House Master dan yang lainnya langsung pergi, para kadet itu menggaruk-garuk kepala mereka. Jangan jual mahal. Senior,
Tim mana yang menjadi juara pertama? Apakah tim Senior Lee? Tak berdaya, mereka tidak punya pilihan selain pergi dan bertanya kepada para senior itu, dan menerima jawaban yang sepenuhnya negatif. Tim Su Tianmu adalah juara pertama. Itu, bagaimana mungkin? Mereka hanya berapa orang? Senior Lee memiliki lebih dari 400 orang, kenapa mereka tidak mendapatkan tempat pertama? Para kadet itu langsung merasa bahwa 3 pandangan mereka telah ditantang, sementara para kadet yang telah berpartisipasi dalam pemberantasan bandit memasuki kota dengan wajah yang benar dan langsung menuju ke paviliun pertukaran. Mereka kembali. Di dalam paviliun pertukaran, Wang Peng dan mereka berempat mendengar keributan dan segera semangat mereka terangkat, melihat lautan orang di luar dan dipenuhi dengan kegembiraan. Cepat, ayo keluar dan sambut mereka. Wang Peng buru-buru bangkit, tak akan ada lagi kesempatan untuk mendapat untung sebesar itu di masa depan. Mereka harus buru-buru berteman dengan tim papan atas dan menghasilkan cukup banyak sekaligus. Tapi komisi mereka kali ini rumah bela diri juga mengubah aturan, karena mereka tidak berada di medan perang, komisi dipotong langsung menjadi hanya 1 poin. Jika dulu, mereka tak akan setuju, 1 poin, belum lagi menjadi kaya, bahkan kultivasi normal pun sulit, bahkan makanan, minuman, dan kotoran semuanya menjadi masalah. Tapi sekarang berbeda, ini adalah komisi dari seluruh bandit desa angin hitam, bahkan 1 poin pun bisa membuatmu kaya. Su yang ragu-ragu sejenak dan juga bergegas keluar, dia harus pergi dan menyapa Su Tianmu, kakaknya, dengan baik. Setelah Wang Peng bergegas keluar dari paviliun pertukaran, dia melihat sekilas Su Tianmu yang sedang melangkah ke arahnya dan sedikit membeku. Lalu dia mengabaikan Su Tianmu dengan raut muka tidak senang di wajahnya. Ini bukan tempat pertama, mengapa kamu berjalan di depan? Bahkan bukan giliran kamu untuk menjadi yang paling kuat. Senior Lee, selamat atas kembalinya kemenanganmu. Setelah melewati tim Su Tianmu, Wang Peng menyapa mereka bertiga dengan senyuman di wajah mereka. Su Tianmu melirik Wang Peng dan membalikkan bibirnya, dan ketika dia melihat Su yang berjalan keluar, dia tersenyum dan berseru, "Kakak Yang Mu kecil." Wajah Su yang tak bisa menahan senyum saat dia berjalan ke arah Su Tianmu dan menepuk pundaknya, "Kerja bagus." Su Tianmu menggelengkan kepalanya, melihat ke arah Su Yang, melihat bahwa nafas Su yang jauh lebih baik dari sebelumnya, tersenyum dan berseru, "Saudara Yang, sepertinya luka-luka kamu hampir sembuh." "Ya, ini benar-benar berkat kamu, jika bukan karena kamu, saya khawatir saya tak akan bisa sembuh sama sekali." Su yang menganggukkan kepalanya dan menatap Su Tianmu sambil menghela nafas lega, dia bahkan lebih bertekad untuk meninggalkan rumah bela diri. Dia harus membuat dirinya lebih kuat sehingga dia bisa membantu Su Tianmu daripada tetap berada di bawah cahaya Su Tianmu. "Saudara Yang, ayo kita bertukar dulu." Su Tianmu melihat bahwa Su yang terlihat sedikit aneh, jadi dia berseru sambil tersenyum tipis. Su yang membuka mulutnya dengan keinginan untuk berbicara, mengangguk dan masuk untuk memberi Su Tianmu tim untuk menangani pertukaran. Setelah berjalan ke paviliun pertukaran, Su Tianmu mengedipkan mata ke arah Zhao Qing'an, yang mengerti dan langsung keluar membawa beberapa tas besar. "Hal pertama yang perlu kamu lakukan adalah mendapatkan ide bagus tentang apa yang ingin kamu lakukan." Su yang baru saja masuk ke konter dan melihat tas kain besar diletakkan di depannya, dan tiba-tiba seluruh orang itu dibutakan. Semua ini adalah tato kulit manusia. Berapa banyak tato kulit manusia yang harus dibuat? Apa, tim Su Tianmu adalah nomor 1? Sementara dia dibutakan, seruan Wang Peng yang tak bisa dipercaya terdengar dari luar. "Senior Lee, kamu tidak bercanda denganku, kan?" Di luar paviliun pertukaran, Wang Peng memandang Li Kuan-sing dan bingung. Ini jelas merupakan lelucon dengan mereka. "Apakah menurutmu saya akan bercanda denganmu?" Tatapan Li Kuan-sing dingin, "Kamu juga layak untuk menanyai saya." Leher Wang Peng menyusut, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Bagaimana mungkin? Bagaimana mereka bisa menjadi yang pertama? Saudara Wang." Dua orang di belakangnya saat ini tiba-tiba menariknya dan berseru di samping telinganya. "Jadi bagaimana jika Su Tianmu adalah tim pertama? Kita menukar 9 tim untuk mendapatkan yang sama." Su yang telah mendapat untung kali ini, tapi bagaimana jika dia menjadi yang pertama? Bisakah itu dibandingkan dengan 9 tim yang digabungkan?
Mari kita lakukan pekerjaan yang baik untuk menebus 9 tim ini. Mendengarkan ucapan mereka, mata Wang Peng berbinar. Ya, mengapa dia repot-repot berpikir begitu banyak? Jadi bagaimana jika Su Tianmu adalah yang pertama? Apakah itu penting baginya? Kredit tempat pertama bisa digandakan, bukan berarti komisi mereka akan berlipat ganda. Senior Li, mari bantu kamu menukarnya. Wang Peng segera berseru dengan wajah senang lagi. Li Kuanxing mengangguk, tidak masalah siapa yang menebus selama dia bergegas menyelesaikan pekerjaannya.